Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina, NPM 2375816, program studi teknologi rekayasa internet. Kali ini kita bakal ngerjain lab 11 1.3 yaitu lab implements MPBGP. Nah, ini lab implements MPBGP. Ini adalah topologinya, guys. Sekarang coba kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita di sini pakai Ethernet karena kita menggunakan CML ya, guys. Bukan Cisco pakai tracer. Di sini ada bagian objektif yaitu tujuan. Jadi yang bagian pertama ini, tujuan pertama itu membangun jaringan serta mengkonfigurasi pengaturan dasar perangkat dan alamat interface. Nah, bagian kedua ini di sini itu mengkonfigurasi MPBGP pada seluruh router. Lalu bagian 3 verifikasi MPBGP. Terus bagian 4 ini di sini kita mengkonfigurasi dan memverifikasi IPv6 summarization. Lalu di sini ada background skenario atau disebut dengan latar belakang. Jadi pada praktikum ini kita bakal konfigurasi MPBGP multi protokol BGP yaitu BGP untuk IPv4 dan IPv6 menggunakan address family. Lalu di sini ada request resource yaitu alat yang dibutuhkan atau sumber yang dibutuhkan. Itu ada 3 buah routers, 1 buah PC, kabel konsol, kabel Ethernet. Lalu di sini ada instruksi. Nah, jadi bagian pertama ini build the network and configure basic device setting and interface addressing, yaitu kita membangun jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar serta alamat interface-nya. Nah, in part 1 you will set up the network topology and configure basic setting and interface addressing on routers. Yaitu pada bagian pertama ini kita bakal menyiapkan topologi jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar serta alamat interface pada router. Step pertama, kabel the network as shown in the topology, yaitu hubungkan perangkat sesuai dengan topologi yang tadi kita udah buat, pasang dan hubungkan semua sesuai dengan diagram topologinya. Step 2, configure basic settings for each router, yaitu mengkonfigurasi pengaturan dasar pada setiap router. Di bagian pertama ini, akses router mulai konsol, masuk ke mode konfigurasi global, terapkan pengaturan dasar dan pengalaman interface. Daftar ke perintah setiap router di bawah untuk melakukan konfigurasi. Ini untuk mengkonfigurasi selanjutnya. Kita masuk ke router 1. Dan di sini kita Nah, di sini kita bakal menggunakan konfigurasi router 1. Kita start dulu. Kita stop. Ini masih on ternyata, guys. Oke. Nah, pada router 1 kita bakal konfigurasi router 1 jadi ultra
Oke, selanjutnya kita lanjut untuk konfigurasi guys. Masuk. Gue balik ke hadir ya. Lalu masuk ke exit. Lalu kita masuk ke interface loopback 1. Nah, setelah itu kita masuk ke IP address nih guys. Address 192.168.1.255.255.254. Aduh, bentar. 24 salah guys. Oke. Selanjutnya masuk ke IPF6. Address IPF6 address Oke, langsung masuk. Nah, setelah itu kita masuk ke interface rollback 1. Oh, tadi itu interface rollback 0 guys. Oke, aku salah konfigurasi. Oke, rollback 0 harusnya. Oke guys, kita sekarang lanjut ke selanjutnya. Di sini kita bakal konfigurasi interface ini. Interface kita edit /0, lalu masuk ke IP add yaitu 10.1.2.1 25.255.0 IP address yaitu add FE 80 masuk kali lokal. Oke, kita lanjut. Tadi sampai link lokal ya guys. IPF 6 address 201 DB8 1012 164. Selanjutnya kita masuk, kita aktifkan. Oke. Sekarang kita
kita masuk ke interface serial. Dia kan masuk ke interface serial, kita tetap aja ke interface Ethernet guys. Nah ini Ethernet 02. Nah 02 ini kita masuk ke IP addressnya itu 128 deh, 128 10131. Oke. Setelah itu masuk ke address lokal itu 2. Oke, sekarang kita lanjut ke router 2 kita. Masuk konsol, kita konfigurasi di Oke. Nah, di sini kita bakal mengkonfigurasi ini, guys. Oke, guys. LAN login. Setelah itu X interface back, lalu masuk ke IP ya. Oke. Nah, di sini kita udah selesai untuk konfigurasi router, guys. Oke. Nah, sekarang kita bakal konfigurasi router 3, guys. Oke. Kita masuk exit. Nah, di sini kita masuk ke interface login juga, guys. Back 0 dengan IP add. Oke, guys. Di sini kita ada konfigurasi router 3-nya.
Selanjutnya kita bakal masuk ke part 2. Nah, di sini ada konfigurasi MP BGP on all routers. Jadi kita mengkonfigurasi MP dan BGP pada seluruh routernya. Nah, di sini ada step 1 yaitu implementasi BGP enable relationship on part 1 for IP4 and IPv6. Nah, di sini langkah 1 menerapkan eBGP dan hubungan network pada router 1 untuk router 4 dan aktifkan pada router IPv6 ya. Kita bakal konfigurasi. Yang pertama enter BGP intox ini mengaktifkan router BGP agar dapat memproses paket IPv. Ini guys. Oke. Kita masuk ke router 1. IPv6 cache routing. Oke. Lalu router BGP 1000. Setelah itu BGP router ID salah. Oke, kita masuk ke network router. Kita masuk lagi. Kita masuk ke 30. Oke. Lalu masuk lagi ke bagian sini guys. Ini. Oke. Oke. Selanjutnya exit. Terus kita lanjut lagi ke bagian router 2 nya guys. Kita masuk ke router 2 dibikin. Di sini ada implementasi BGP and HIPS4 IPv6 dan IPv4 nya. Coba copy routingnya ini. Oke. Terus enter konfigurasi mode configure spacing AS500 untuk konfigurasi router ID-nya. BGP already running is ya. BGP router ID no. Okay. RID BGP router BGP. Oh salah guys, ini ternyata di router 2 salah lihat. Ini di sini. Nanti kita masuk ke router BGP ini. Nah di sini baru kita masuk ke router BGP ID. Selanjutnya kita masuk ke network.
ke bagian ini garis. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke address family IP unicast. Setelah itu kita masuk ke neighbor untuk mengaktifkan itu kita exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke address family unicast juga. Nggak bisa. Oke guys, sekarang kita masuk ke step 3, yaitu implementasi BGP Neighbor Relationship on R3 for IPv4 and IPv6. Nah, yang pertama di sini kita bakal melakukan BGP dan hubungan neighbor pada router 3 untuk IPv6 dan IPv4. Nah, enable routing ini pertama kita aktifkan routing IPv6 nya dulu dengan cara kita aktifkan IPv6 dulu dengan cara switch itu masuk ke IPv6 unicast routing. Nah, selanjutnya kita masuk ke mode konfigurasi BGP dari mode global dan tentukan AS300 dan konfigurasi router ID. Masuk ke sini. Masuk ke router BGP 300. Ini. Oke, setelah sudah berdasarkan diagram topologi konfigurasi seluruh network IPv4 ditentukan untuk router 3. Jadi konfigurasi untuk router 3, guys. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian D ini, based on the topology diagram, configure all the basic nets IPv6 neighbors for R1. Jadi di sini berdasarkan diagram topologi konfigurasi seluruh neighbor IPv4 ditentukan berdasarkan diagram konfigurasi seluruh neighbor IPv6 yang ditentukan untuk router 3. Oke, dari sini. Oke. Sekarang kita untuk bagian enter address family, konfigurasi mode IPv4 and activities edge of the IPv4 networks, yaitu kita masuk bisa masuk ke mode konfigurasi address family IPv4 dan aktifkan setiap neighbornya pada IPv4. Masuk ke address family IPv4 unicast-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian
enter address family configuration mode for IPv6 and activities as of the IPv6 networks. Terus di sini tuh kita masuk ke mode konfigurasi address family IPv6 dan aktifkan setiap neighbors IPv6. Setelah selesai, keluar dari mode konfigurasi. Masuk lagi. No, kita masuk ke router dulu, guys. Nah, sekarang kita masuk ke step 4. Jadi pada step 4 ini advantage IPv4 dan IPv6 ini untuk mengiklankan profit di IPv4 dan IPv6 pada router 1. Nah, di sini kita masuk dulu ke bagian masuk ke address family IPv4 dan iklankan profit IPv4-nya. Lalu setelah itu di bagian ini kita bakal masuk ke address family IPv6 dan iklankan IPv6-nya. Setelah itu nanti kita di step 5 ini bakal mengiklankan profit IPv4-nya dan IPv6 pada router 2. Lalu di sini nanti kita bakal masuk ke address family IPv4 dan iklankan profitnya, terus masuk ke address IPv6-nya juga. Nah, di step 6 ini nanti bakal mengiklankan profit IPv4 dan IPv6 pada router 3-nya. Nah, di sini ada catatan. Perhatikan bahwa jaringan tertutup tidak diiklankan melalui BGP pada umumnya. Hanya profit masing-masing tidak perlu diiklankan pada BGP-nya. Oke. Oke guys, sekarang kita masuk ke verifikasi NP BGP ini guys. Nah, kita cek dulu di router 2 ya guys. Ini kita cek show all BGP networks. Kita N. Oke. Ini muncul lagi outputnya. Ini. Selanjutnya kita cek. Nah, setelah itu kita masuk ke step 2 guys. Nah, di bagian step 2 ini itu di sini kan display summary network adjacency information. Nah, di sini menampilkan ringkasan informasi tentang adjacency network. Ya. Nah, terus di sini tuh gunakan perintah show BGP IPv4 untuk summary dan show IPv4
IPF6 untuk summary juga pada router 2 untuk menampilkan ringkasan informasi pairing IPF4 dan IPF6 dengan router 1 dan router 3-nya. Nah, di sini kita show dulu router 2-nya. Nah, di sini hasilnya. Nah, setelah itu kita show IPBGP juga. Nah, setelah itu maaf ya guys, ini mouse-nya agak error. Oke, selanjutnya step 3 verifikasi BGP offline. Sekarang kita masuk ke router 2. Kita cek guys, cek BGP ini guys ya. Terus kita lanjut cek lagi. Terus kita step 4 verifikasi ini. Kita cek lagi. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk cek juga bagian router 2 ini. Oke, sama ke sini. Setelah itu kita cek juga show BGP atas ini. Nah guys, setelah itu kita cek bagian show IP BGP network ini. Oke, selanjutnya kita cek show BGP gateway. Lanjut kita cek show BGP.
bagian router 1 kita masuk ke router 2 kita cek dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke nah setelah itu kita masuk ke show. Oke. Oh, di router ini router 3 guys. Oke, baik. Sekian dari saya, pengerjaan tugas saya Giri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.